Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kaila Ananda Putri. Saya bersekolah di SMP Negeri 11 Mendau. Saya berada di kelas 74. Saya akan memberitahu sedikit berita tentang cara pelestarian sumber daya alam. Di sini saya akan mewawancarai Pak Salasin Effendi, tepatnya guru SMP di Negeri 11 Mandau. Simak videonya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak siap saya wawancarai? Saya siap. Siapakah nama Bapak? Nama saya Salasin Effendi. Di manakah Bapak tinggal? Saya tinggal di Jalan Stadion Gang Kutilang, Kecamatan Air Jamban, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Sudah berapa kalikah Bapak diwawancarai? Saya baru pertama diwawancarai. Apakah Bapak bersedia menjadi narasumber saya? Saya bersedia. Apa saja yang Bapak ketahui tentang pelestarian? Pelestarian adalah upaya kita sebagai manusia untuk dapat mengelola apapun itu dengan baik dan benar sesuai peraturan dan hukum yang ada di wilayah tersebut. Apa hal yang tertarik yang membuat Bapak ikut pelestarian? Yang membuat saya tertarik untuk melakukan pelestarian, terutama pelestarian sumber daya alam, adalah karena saya ingin menjaga keberlangsungan makhluk hidup yang ada. Saya ingin menjaga keberlangsungan makhluk hidup di wilayah tersebut. Apakah Bapak termasuk orang yang ikut pelestarian? Saya termasuk orang yang ikut pelestarian. Bagaimana perbedaan setelah dan sesudah adanya pelestarian? Sebelum adanya pelestarian dan sesudah adanya pelestarian, tentu lingkungan kita setelah adanya pelestarian menjadi lebih baik, lebih tertata, dan lebih terjaga dibanding sebelumnya. Sebutkan 3 contoh negatif dalam pelestarian sumber daya. 3 contoh negatif pelestarian sumber daya alam ya. 3 contoh negatif kalau menurut saya seperti menebang hutan, kemudian melakukan pembalakan liar, ya, kemudian membuang sampah sembarangan, itu salah satunya. Apa tujuan utama dalam pelestarian sumber daya alam? Tujuan utama melakukan pelestarian sumber daya alam tentu supaya lingkungan, kemudian makhluk hidup di sekitar kita menjadi lebih kondusif, lebih terjaga, dan kedepannya bisa tertata lebih baik lagi. Sebutkan 3 contoh kegiatan pelestarian sumber daya alam. 3 contoh sederhana pelestarian sumber daya alam yang sangat sederhana, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, kemudian menanam pohon, kemudian tidak menebang hutan atau menggunduli hutan. Apa kesalahan umum tentang pelestarian yang sering Bapak temui? Kesalahan umum pelestarian yang sering saya temukan, sebagai contoh, masyarakat melakukan pembalakan atau melakukan illegal logging, banyak menggunduli hutan karena keserakahan. Apakah sumber daya alam lokal setempat penting bagi kehidupan masyarakat? Sumber daya alam lokal setempat sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat. Mengapa kita harus bijak menggunakan sumber daya alam? Karena sumber daya alam, apabila kita dapat memanfaatkannya dengan baik, akan menambah nilai dan menjadi keuntungan untuk kita. Apa dampak kerusakan sumber daya alam terhadap ekosistem? Dampak kerusakan sumber daya alam terhadap ekosistem, tentu ekosistem kita
seperti hewan yang hidup di danau atau di sungai itu menjadi semakin terbatas jumlahnya, mungkin itu. Sumber daya alam apa saja yang harus kita jaga? Sumber daya alam yang harus kita jaga semuanya ya, mulai dari hewan, kemudian tumbuhan, mineral seperti batu bara, minyak bumi, kemudian dan lain-lain. Aktivitas manusia yang mana yang bisa merusak sumber daya alam? Aktivitas manusia yang dapat merusak sumber daya alam yang pertama-tama tentu karena keserakahan manusia, kemudian aktivitas manusia seperti industri juga bisa merusak sumber daya alam kalau tidak dikelola dengan baik. Bagaimana cara kita dapat mengelola sumber daya alam secara bijak? Cara kita dapat mengelola sumber daya alam secara bijak tentunya dengan cara mengelola dengan baik, kemudian menjalankan sesuai dengan prosedur atau peraturan hukum yang ada di daerah tersebut. Apa peran teknologi untuk pelestarian? Peran teknologi untuk pelestarian sangat penting ya, sangat vital karena berkaitan dengan efektivitas sumber daya alam itu sendiri. Apabila kita dapat memanfaatkan teknologi dengan baik, maka akan menambah efisiensi dan efektivitas sumber daya alam kita. Mengapa hutan perlu dilestarikan? Hutan perlu dilestarikan karena hutan adalah sumber oksigen kita sebagai manusia, kemudian di dalamnya juga banyak mengandung segala sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita seperti hewan dan tumbuhan. Tentu harus kita manfaatkan dengan baik supaya lingkungan di sekitar kita menjadi lebih adem, lebih asri dan lebih tertata. Apa hubungan pelestarian dengan perubahan iklim? Hubungan pelestarian dengan perubahan iklim sangat berkaitan karena sumber daya alam apabila kita dapat melestarikannya dengan baik, tentu udara atau lingkungan di sekitar kita menjadi lebih nyaman juga untuk kita. Bagaimana kondisi sumber daya alam di Indonesia? Kondisi sumber daya alam di Indonesia sangat berlimpah, mulai dari hewan, tumbuhan, ya, kemudian mineral seperti tambang, ya, batu bara, minyak bumi, emas, nikel dan lain-lain. Sangat banyak, sangat berlimpah di negara kita. Mengapa pohonan harus dilestarikan dan tidak ditebang sembarangan? Pohon harus kita lestarikan dan tidak boleh kita tebang sembarangan karena akan menimbulkan bencana alam nantinya kalau tidak kita jaga. Misalkan bencana alamnya seperti banjir, tanah longsor dan lain-lain. Apa manfaat ekonomi dari pelestarian sumber daya alam? Manfaat ekonomi dalam hal pelestarian sumber daya alam ya tentunya yang pertama menjadikan keuntungan bagi kita sebagai manusia, kemudian meningkatkan nilai jual apabila kita dapat memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal dan baik. Apa peran anak-anak atau remaja dalam pelestarian sumber daya alam? Peran anak-anak dan remaja untuk pelestarian sumber daya alam, kalau menurut saya tentu remaja dan anak-anak harus banyak mencari tahu tentang sumber daya alam apa, kearifan lokal apa yang ada di daerah dan wilayahnya. Kemudian anak-anak maupun remaja juga harus dapat menjaga lingkungan alam di sekitarnya seperti tidak membuang sampah sembarangan. Apa yang terjadi jika sumber daya mineral habis karena pemanfaatan yang berlebihan? Jika sumber daya alam mineral habis karena pemanfaatan yang berlebihan, tentu kita
menjadi lebih terbatas ya. Tentu pilihan kita sebagai manusia menjadi lebih terbatas. Kemudian harga-harga yang ada di pasar tentu juga akan semakin mahal karena sumber daya alam untuk membuat sebagai bahan bakunya itu jumlahnya terbatas. Apa manfaat dari melestarikan jenis tumbuhan yang langka? Manfaat melestarikan tumbuhan yang langka tentu yang pertama untuk menjaga kelestarian sumber daya alam ya, itu yang pertama. Kemudian juga untuk menjaga kestabilan atau keseimbangan lingkungan tentu yang selanjutnya. Kemudian menambah nilai barang atau tumbuhan tersebut. Mengapa pelestarian penting bagi sektor pariwisata? Pertanian penting bagi sektor pariwisata. Pertanian sangat penting ya bagi kehidupan kita. Yang pertama tentu dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok kita, dan juga pertanian juga sangat berkaitan juga dengan pariwisata ya. Apabila di negara kita, di daerah kita banyak ditemukan pertanian yang maju, yang modern, tentu akan menambah nilai jual, nilai strategis dari daerah kita, sehingga akan menambah wisatawan dari luar negeri. Mengapa sumber daya genetik perlu dilestarikan dalam tanaman dan hewan? Sumber daya genetik sangat perlu dimanfaatkan dalam hal di sumber daya alam dan hewan, karena supaya kedepannya kita bisa menjaga kemudian menjaga keberlangsungan dari hewan maupun tumbuhan tersebut, supaya kedepannya akan tetap ada dan tidak punah. Apa saja cara melestarikan sumber daya air tanah agar tidak terancam dan terkuras? Ya, sumber daya air dan tanah. Yang pertama tentu upaya kita yang pertama tidak membuang sampah sembarangan, kemudian tidak kita mampu membedakan antara sampah organik dan sampah anorganik, di mana sampah anorganik itu tidak boleh kita buang sembarangan, karena itu akan lama proses punahnya kayak gitu. Jadi harus mampu kita menjaga dan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apa peran pelestarian sumber daya alam dalam mengurangi resiko bencana alam? Peran sumber daya alam untuk mengurangi bencana alam. Peran kita sebagai manusia sangat vital, terutama untuk mengurangi bencana alam yang ada karena alam kita, seperti banjir kayak gitu ya. Jadi kalau menurut saya, cara kita supaya tidak terjadi bencana seperti banjir, maka kita harus peduli dengan lingkungan kita. Tidak boleh membuang sampah, kemudian jangan menebang hutan secara illegal logging ya, tidak boleh menebang, membalak, untuk melakukan pembalakan liar ya. Pedulilah dengan lingkungan kita. Apa yang Bapak lakukan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari? Upaya menanggulangi plastik dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama tentu saya melakukannya dengan melakukan penghematan ya. Apabila ada suatu barang yang tidak harus menggunakan plastik, maka tidak perlu kita gunakan plastik, kita gantikan alternatif. Kita cari alternatif lain, misalkan kita masukkan ke kantong, atau kita cari tempat lain selain plastik, atau membuat kantong yang bahan bakunya tidak dari plastik, tetapi bisa dari bahan baku yang lain. Apa yang Bapak lakukan untuk mengurangi limbah dan meningkatkan daur ulang? Upaya yang bisa saya lakukan untuk mengurangi limbah adalah
dengan cara memanfaatkan limbah itu sendiri. Misalkan barang-barang bekas kita jadikan sebagai barang tepat guna atau barang yang bermanfaat untuk kita. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada orang yang menyalahgunakan sumber daya alam? Sayangilah lingkunganmu sebagaimana engkau menyayangi keluargamu. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.